Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rizky Tajudin, saya Ahmad Rehan. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang konsep esensial geografi Papua. Dan selamat menyaksikan. Papua sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam. Untuk memahami lebih dalam mengenai karakteristik geografis, sosial, dan ekonominya, kita dapat melihat beberapa konsep yang menggambarkan lokasi, jarak, keterjangkauan, pola morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, dan interdependensi, diferensi area, serta berkaitan keruangan di Papua. Berikut ini adalah penjelasan mendalam mengenai masing-masing konsep tersebut. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Secara lokasi absolut, Papua dapat diidentifikasi dengan koordinat geografisnya, yaitu sekitar 0 derajat hingga 11 derajat lintang selatan dan 140 derajat hingga 155 derajat bujur timur. Papua terletak di bagian timur Indonesia di Pulau Nugini atau Papua Nugini. Kedua, konsep jarak. Konsep jarak juga terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut merujuk pada pengukuran fisik antara Papua dan lokasi lain menggunakan satuan seperti kilometer. Misalnya, jarak dari Jayapura, ibu kota Papua, ke Makassar sekitar 2067 km. Secara lokasi relatif, Papua terletak di sebelah utara Australia, berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di sebelah barat dan negara Papua Nugini di sebelah timur. Letaknya yang strategis di Tenggara Asia Tenggara membuatnya berdekatan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan jarak relatif menggambarkan waktu atau biaya yang diperlukan untuk mencapai suatu lokasi. Misalnya, meskipun secara fisik dekat dengan negara-negara seperti Papua Nugini, perjalanan ke Papua seringkali memakan waktu lebih lama karena infrastruktur dan transportasi yang terbatas. Contohnya adalah, yang pertama, jarak dari Makassar menuju Papua Jayapura menggunakan pesawat yaitu 3 jam 35 menit dengan harga mulai dari 5 juta rupiah, dan contoh yang kedua dari jarak dari Makassar menuju Papua Jayapura menggunakan kapal yaitu 5 hari 4 malam atau sekitar 112 jam dengan harga mulai dari Rp950.000. Konsep keterjangkauan. Keterjangkauan mengacu pada kemudahan atau kesulitan akses menuju suatu lokasi. Di Papua, keterjangkauan sering dipengaruhi oleh topografi yang bergunung-gunung dan infrastruktur yang belum merata. Akses ke banyak wilayah pedalaman bisa sulit dan transportasi biasanya bergantung pada jalur udara, laut, maupun sungai. Contoh, keterjangkauan transportasi, infrastruktur jalan. Banyak daerah di Papua masih memiliki jaringan jalan yang terbatas di daerah pedalaman dan pegunungan. Transportasi udara, karena kesulitan geografis dan infrastruktur jalan yang terbatas, transportasi udara sering menjadi pilihan utama untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan jalan. Bandara seperti di Jayapura, Sorong, dan Timika memudahkan akses ke berbagai wilayah Papua. Konsep pola. Pola merujuk pada distribusi atau susunan objek dan fenomena di permukaan bumi di Papua. Pola penggunaan lahan termasuk pembagian antara area hutan hujan tropis, daerah pertanian, dan pemukiman. Pola pemukiman seringkali terpusat di sepanjang jalur transportasi dan sungai. Contoh, pola pemukiman di daerah pantai di sepanjang pantai Papua seperti di daerah Jayapura dan Sorong, pemukiman cenderung mengikuti garis pantai ini karena akses ke sumber daya laut dan perdagangan seringkali mempengaruhi pola pemukiman. Di daerah pegunungan seperti di sekitar Wamena dan Jayawijaya, pemukiman biasanya terpusat di lembah atau dataran tinggi yang lebih subur dan dapat diakses dengan desa-desa kecil tersebar di sepanjang lembah dan jalur pegunungan. Kelima adalah konsep morfologi. Konsep morfologi mengacu pada bentuk dan struktur fisik permukaan bumi. Papua dikenal dengan morfologi yang sangat bervariasi, termasuk pegunungan tinggi, dataran rendah di pesisir, serta sungai-sungai besar yang membentuk pola aliran yang kompleks. Contoh adalah Pegunungan Maoke. Deskripsi. Pegunungan Maoke adalah rangkaian pegunungan yang membentang di bagian tengah Papua. Ini termasuk puncak-puncak tinggi, seperti Puncak Jaya yang merupakan puncak tertinggi di Australia dan Oseania. Ciri khas. Pegunungan ini memiliki ketinggian yang sangat signifikan dengan bentuk yang tajam dan curam,
serta seringkali tertutup salju di puncaknya, yang kontras dengan iklim tropis di sekitarnya. Keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini mengacu pada pengelompokan kegiatan ataupun fenomena di satu area tertentu. Di Papua, aglomerasi sering terlihat di kawasan kota besar seperti Jayapura, di mana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi, administratif, dan sosial. Sementara itu, di daerah pedalaman, pemukiman, dan kegiatan sering lebih tersebar dan kurang terkonsentrasi. Contoh, pertambangan, Freeport. Di Mimika, daerah ini menjadi pusat kegiatan pertambangan emas dan tembaga yang sangat besar. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di sekitar area tambang Freeport sangat tinggi, yang menarik berbagai layanan pendukung seperti perumahan, sekolah, dan rumah sakit. 7. Konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan berhubungan dengan manfaat atau fungsi suatu lokasi atau sumber daya. Papua memiliki nilai kegunaan yang tinggi dalam hal sumber daya alam, seperti tambang mineral emas, tembaga, hutan tropis, dan biodiversitas. Namun, nilai kegunaan ini harus dipertimbangkan dengan dampak lingkungan dan sosial. Contohnya, penggunaan sagu sebagai pangan utama. Sagu di Asmat dan Mappi. Di daerah ini, sagu merupakan bahan pangan utama yang memiliki nilai kegunaan tinggi. Sagu digunakan dalam berbagai jenis makanan tradisional seperti papeda yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini mencakup hubungan timbal balik antara Papua dan daerah lain, baik secara regional maupun global. Papua berinteraksi dengan daerah lain yaitu Maluku dan Sulawesi. Interaksi ini meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dan ada pun contohnya yaitu hubungan antara penambangan dan komunitas lokal. 1. Penambangan. Aktivitas penambangan seperti di tambang Grasberg memerlukan izin dan kerjasama dengan masyarakat lokal untuk akses ke lahan dan sumber daya. Perusahaan tambang sering memberikan kompensasi, kesempatan kerja, dan infrastruktur sebagai bagian dari kesepakatan mereka. 2. Komunitas lokal. Masyarakat adat dan lokal bergantung pada pekerjaan yang diberikan oleh industri penambangan serta berbagai bentuk bantuan sosial yang mungkin disediakan. Namun, mereka juga memerlukan perlindungan terhadap dampak lingkungan dan sosial dari penambangan. Jadi, keberadaan penambangan mempengaruhi kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, dan masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan dan operasi penambangan melalui tuntunan dan perjanjian. Konsep diferensial area mengacu pada perbedaan karakteristik antara wilayah-wilayah berbeda di Papua. Terdapat perbedaan signifikan dalam hal topografi, iklim, budaya, dan ekonomi antara wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan. Perbedaan ini mempengaruhi pola pemukiman, aktivitas ekonomi, dan cara hidup masyarakat. Contoh wilayah pesisir versus pegunungan. Wilayah pesisir seperti Jayapura dan Sorong lebih berkembang dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Ibu kota provinsi memiliki pelabuhan utama yang menjadi pusat distribusi barang dan jasa. Nomor 10. Konsep keterkaitan keuangan. Keterkaitan keuangan mencakup hubungan antara berbagai lokasi dan fenomena di ruang geografi. Di Papua, keterkaitan ini meliputi hubungan antara pemanfaatan sumber daya alam, dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan, dan interaksi sosial, misalnya kegiatan tambang di daerah Sumatera, Maluku, dan juga di Sulawesi, yang dapat mempengaruhi ekosistem dan pola migrasi di sekitar wilayah tersebut. Contoh, migrasi dan urbanisasi. Migrasi dari pedalaman ke kota Jayapura, banyak penduduk dari daerah pedalaman Papua, seperti Lembah Baliem dan Pegunungan Bintang yang bermigrasi ke kota Jayapura untuk mencari pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik.
Kesimpulannya yaitu Papua merupakan provinsi terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang mencakup lokasi strategis, keterbatasan infrastruktur yang mempengaruhi jarak dan keterjangkauan, pola penggunaan lahan yang beragam, morfologi bervariasi, aglomerasi di kota besar, nilai tinggi sumber daya alam, interaksi dan interdependensi regional, perbedaan signifikan antara wilayah, pesisir, dan pegunungan, serta keterkaitan antara pemanfaatan sumber daya, kegiatan ekonomi, dan interaksi sosial.